secara resepsi. Dari kumpulannya memotong lidahnya. Teori mimetik. Di lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan menilai dan membandingkan syair klasik dengan puisi balada. Tujuan penilaian kali ini adalah untuk melihat apakah puisi balada yang merupakan puisi modern atau puisi baru itu dipengaruhi oleh syair yang merupakan salah satu bentuk puisi lama. Teman-teman, kali ini penilaian yang digunakan tetap metode penskoran, tetapi mencakup dua aspek, yakni penilaian unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik fiksi. Mungkin teman-teman ada yang bingung nih, mengapa penilaian kali ini mencakup dua aspek tersebut? Penilaian unsur intrinsik puisi dilakukan karena mengingat syair klasik adalah puisi lama, sedangkan puisi balada adalah puisi baru. Adapun penilaian unsur intrinsik fiksi dilakukan karena pada video kali ini yang kita kaji adalah syair naratif dan puisi balada merupakan puisi yang berisi cerita atau kisah yang artinya juga bersifat naratif. Nah, teman-teman, syair klasik yang akan kita kaji adalah syair Bidasari, sedangkan puisi balada yang akan kita kaji adalah yang berjudul Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita bahas. Teman-teman, syair Bidasari menceritakan kisah seorang raja bernama Sultan Khalifah yang memerintah sebuah negeri bernama Kembayat, yang kisahnya ini ditulis oleh seorang fakir untuk dijadikan teladan. Raja tersebut tangkas, baik budi pekertinya dan adil. Negeri yang dipimpinnya sejahtera dan kehidupannya selalu bahagia. Kebahagiaannya ditambah karena istri raja tersebut akhirnya mengandung setelah beberapa bulan beberapa hari lamanya. Namun kebahagiaan raja dan kesejahteraan negerinya hancur ketika datangnya seekor burung Garuda yang perkasa merusak dan menghancurkan negerinya. Sehingga raja terpaksa meninggalkan negerinya dan rakyatnya pun juga pergi meninggalkan negeri mereka yang sudah porak-poranda. Teman-teman, saya sudah melakukan penilaian syair Bidasari dari aspek unsur intrinsik puisinya. Nah, ini adalah tabel hasil penilaian syair Bidasari dari aspek unsur intrinsik puisi. Berdasarkan hasil penilaian yang telah saya lakukan, pertama, tema mayor itu berskor 1, kedua, tema minor itu berskor 8 karena terdapat 8 tema minor pada syair Bidasari ini. Ketiga, amanat tersurat itu berskor 7 karena saya mendapatkan 7 amanat tersurat dalam syair ini. Yang keempat, amanat tersirat itu berskor 11 karena saya mendapatkan 11 amanat tersirat dalam syair ini. Kemudian kelima, pola larik itu berskor 27, keenam pola bait yang dinilai dari jumlah baris berskor 8. Hal ini dikarenakan syair Bidasari terdiri dari 8 bait dan ke-8 bait tersebut semuanya mengikuti pola bait pantun, yakni dengan satu bait terdiri dari 4 baris. 7. Pola rima yang dinilai dari rima awal, tengah, dan akhir itu berskor 17. Yang ke-8 diksi yang dinilai dari metafor, konotasi, rima, dan citraan itu berskor 11. Jadi skor total untuk penilaian syair Bidasari dari aspek unsur intrinsik puisinya adalah 90. Nah, teman-teman, Soemarjo mengemukakan unsur-unsur fiksi meliputi 7 hal. Hal-hal yang dimaksud yakni pertama, plot atau alur cerita, kedua, karakter atau perwatakan, ketiga, tema atau pokok pembicaraan, keempat, setting atau tempat terjadinya cerita, kelima, suasana cerita, keenam, gaya cerita, 7, sudut pandangan pencerita. Nah, teman-teman, berdasarkan pendapat tersebut, unsur-unsur fiksi yang akan saya nilai adalah pertama, plot atau alur, kedua, tokoh penokohan, ketiga, latar yang dinilai dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, keempat, gaya bahasa, dan yang kelima, sudut pandang. Jadi di sini saya gabungkan suasana cerita sebagai bagian dari penilaian unsur latar,
sedangkan tema tidak lagi dibahas karena sudah ada pada penilaian unsur intrinsik puisi sebelumnya. Setelah melakukan penilaian syair Bidasari dari aspek unsur intrinsik fiksi, hasil penilaian yang saya peroleh: pertama, plot atau alur berskor 1 karena terdapat satu alur yaitu alur maju. Kedua, tokoh penokohan berskor 4 karena terdapat 4 tokoh pada syair ini. Yang pertama yaitu raja, yakni Sultan Khalifah, yang memiliki perwatakan yang jelas, yakni tangkas, baik budi pekertinya dan adil. Yang kedua, seorang fakir yang mengisahkan atau yang mengarang kisah dari Raja Sultan Khalifah, tetapi perwatakan dari tokoh seorang fakir ini tidaklah jelas. Ketiga, Putri Permaisuri. Perwatakan dari tokoh Putri Permaisuri tidak digambarkan secara jelas dalam syair Bidasari. Dan yang keempat, burung Garuda. Penokohan burung Garuda cukup jelas karena terdapat gambaran perwatakan, yakni sangat perkasa pada kalimat unggas Garuda sangat perkasa. Karena terdapat 4 tokoh, maka untuk unsur tokoh penokohan diberi skor 4. Yang ketiga, latar, yang dinilai dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana berskor 8 karena terdapat 8 latar, yakni 1 latar tempat yaitu negeri Kembayat, 4 latar waktu yaitu beberapa bulan, beberapa hari, esok, lusa, dan suatu masa. Kemudian terdapat 3 latar suasana, yaitu suasana suka atau bahagia, suasana duka atau sedih, dan suasana tegang atau gempar. Yang keempat, gaya bahasa yang berskor 6 karena terdapat 3 majas hiperbola, yakni sangat tiada merasai susah, setelah ia sudah beristri, datanglah menyambar suaranya bahana. Kemudian terdapat 1 simile atau majas ibarat, yakni mendengar gempar seperti perang. Selanjutnya terdapat 2 inversi atau majas yang di dalamnya terdapat pengubahan susunan kalimat, yakni pada kalimat Tuan dengarkan suatu riwayat dan hamillah Putri Permaisuri. Yang kelima, sudut pandang berskor 1 karena terdapat 1 sudut pandang yaitu orang ketiga serba tahu. Secara keseluruhan skor total yang diperoleh 20. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Balada Ibu yang Dibunuh menceritakan tentang perjuangan Ibu Musang mencari makan untuk kedua bayinya untuk memenuhi tanggung jawabnya karena induk jantan Musang yang telah mati. Ibu Musang rela berkorban dengan bertaruh nyawa memasuki dusun-dusun sehingga hal ini membuat resah warga. Melalui burung kolik yang bersuara menandakan Ibu Musang memasuki dusun sehingga warga mengetahui kedatangannya dan akhirnya menangkap dan membunuh Ibu Musang. Ibu Musang yang seharusnya mencari makan dan kembali ke anaknya tidak kunjung pulang, sehingga kedua anaknya yang masih bayi hanya bisa berharap agar ibunya pulang. Namun akhirnya kedua bayi Ibu Musang itu mati karena kelaparan di lubang pohon meliang tua. Akhirnya Ibu Musang dan kedua anaknya pun mati. Nah, di sini sudah dapat terlihat tabel hasil penilaian puisi balada Ibu yang Dibunuh dari aspek unsur intrinsik puisi. Dari tabel ini diperoleh pertama, tema mayor itu berskor 1 karena hanya terdapat 1 tema mayor pada puisi ini. Kedua, tema minor berskor 9 karena saya mendapatkan 9 tema minor pada puisi ini. Ketiga, amanat tersurat berskor 2. Keempat, amanat tersirat berskor 5. Kelima, pola larik yang dinilai dari kecenderungan kata yakni 4-5 kata atau 8-12 suku kata yaitu berskor 2. Rendahnya skor pada pola larik menandakan bahwa balada Ibu yang Dibunuh itu tidak terikat pada pola larik atau kecenderungan. Keenam, pola bait berskor 1 karena pada balada Ibu yang Dibunuh ini hanya terdapat 1 bait yang terdiri dari 4 baris sesuai ciri-ciri syair. Yang ketujuh, pola rima yang dinilai dari rima awal, rima tengah, dan rima akhir berskor 13 karena terdapat 13 pola rima yakni rima akhir berjumlah 4
dan rima tengah yang berjumlah 9, sedangkan tidak terdapat pola rima awal. Yang kedelapan, diksi yang dinilai dari metafor, konotasi, rima, dan citraan itu berskor 17 karena terdapat 8 rima, 5 konotasi, dan 4 citraan. Sedangkan metafora pada balada ibu yang dibunuh ini tidak terdapat atau tidak ada. Jadi, skor total dari penilaian puisi balada ibu yang dibunuh dari aspek unsur intrinsik puisi yakni 50. Selanjutnya kita bahas hasil penilaian puisi balada ibu yang dibunuh aspek unsur intrinsik fiksi. Dari hasil penilaian ini diperoleh pertama, plot atau alur berskor 1 karena terdapat satu alur yakni alur maju. Yang kedua, tokoh penokohan berskor 4 karena terdapat 4 tokoh di dalam puisi ini. Yang pertama, tokoh Ibu Musang yang memiliki penokohan atau perwatakan yang jelas, yakni rela berkorban, pantang menyerah, dan ibu yang baik. Yang kedua, dua bayi musang, namun karakternya tidak digambarkan secara jelas. Yang ketiga, burung kolik. Tokoh burung kolik karakternya juga tidak digambarkan secara jelas, namun kehadirannya sebagai pertanda ibu musang memasuki dusun-dusun warga. Dan yang keempat, warga. Namun karakter warga di sini tidak digambarkan secara jelas, tetapi kehadiran warga adalah untuk menangkap dan membunuh ibu musang yang dianggap sudah meresahkan. Selanjutnya yang ketiga, latar yang dinilai dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana itu berskor 6 karena terdapat 3 latar tempat yakni pohon tua meliang, dusun-dusun, dan semak-semak. Selanjutnya latar waktu, terdapat 1 latar waktu yakni malam, kemudian terdapat 2 latar suasana yaitu menegangkan dan sedih. Yang keempat, gaya bahasa itu berskor 6 karena terdapat 5 inversi dan 1 hiperbola. Inversi terdapat pada kalimat pertama, ibu musang dilindung pohon tua meliang. Kedua, matanya berkata pamitan, bertolaklah ia. Ketiga, tiada pulang ia yang mesti rampas rejeki hariannya. Keempat, ibu yang baik, matinya baik, pada bangkainya gugur pula dedaun tua. Kelima, matilah anak-anak musang, mati dua-duanya. Kemudian 1 hiperbola yaitu terdapat pada kalimat oleh lengking peki yang lebih menggigitkan. Yang kelima, terakhir, sudut pandang itu berskor 1 karena terdapat 1 sudut pandang yakni sudut pandang orang ketiga serba tahu. Secara keseluruhan, skor total pada penilaian ini ialah 18. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membandingkan hasil penilaian, kemudian menyimpulkan dari perbandingan hasil penilaian tersebut. Pertama, kesimpulan dari perbandingan hasil penilaian unsur intrinsik puisi. Pertama, tema mayor pada syair Bidasari dan puisi balada Ibu yang Dibunuh sama-sama berskor 1. Kedua, syair Bidasari unggul pada unsur amanat tersurat, amanat tersirat, pola larik, pola bait, dan pola rima dibuktikan dari hasil tabel dengan skor yang lebih tinggi dibandingkan puisi balada Ibu yang Dibunuh. Ketiga, balada Ibu yang Dibunuh unggul pada unsur tema minor yang berskor 9 dibandingkan syair Bidasari yang hanya berskor 8. Kemudian diksi yang berskor 17 lebih tinggi dibandingkan syair Bidasari yang hanya berskor 11. Yang keempat, secara keseluruhan dari hasil penilaian unsur intrinsik puisi, syair Bidasari lebih unggul dengan skor 90 dibandingkan balada Ibu yang Dibunuh dengan skor 50. Jadi dapat disimpulkan balada Ibu yang Dibunuh tidak dipengaruhi syair dari aspek unsur intrinsik puisi, terutama pada pola bait dan pola larik yang bebas atau tidak terikat dengan dibuktikan skor masing-masing 1 dan 2.
Selanjutnya, kesimpulan dari perbandingan hasil penilaian unsur intrinsik fiksi. Yang pertama, dari hasil tabel, skor setiap unsur pada syair Bidasari dan balada Ibu yang dibunuh hampir sama. Namun terdapat satu keunggulan syair Bidasari dibandingkan balada Ibu yang dibunuh, yakni pada unsur latar dengan skor yang lebih tinggi yaitu 8. Yang kedua, dilihat dari skor total, syair Bidasari unggul dari balada Ibu yang dibunuh dengan selisih 2 angka yakni dengan skor 20-18. Nah, menurut pandangan saya hal ini wajar-wajar saja karena keduanya bersifat naratif. Terlebih lagi jumlah bait atau baris keduanya hampir sama. Syair Bidasari terdiri dari 8 bait yang tentunya setiap bait itu terdiri dari 4 baris. Sedangkan pada balada Ibu yang terbunuh terdiri dari 9 bait dan dari 9 bait itu hanya 1 bait yang terdiri dari 4 baris. Kemudian bait yang lainnya itu terdiri dari 2 baris atau 3 baris. Selain jumlah baitnya yang hampir sama, kemudian setiap skor dari unsur fiksi dari syair Bidasari dan balada Ibu yang dibunuh itu hampir sama semuanya, kecuali hanya satu yang beda yaitu pada unsur latar syair Bidasari lebih tinggi dari balada Ibu yang dibunuh. Nah, teman-teman, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.